tujuan awalnya memang bikin ini tuh untuk saya pengen bikin yang pedaging dengan kualitas yang baik, atau memang saya pengen bikin ayam yang bikin saya bisa berdaulat gitu. Tujuan awalnya di mana? Tujuan awalnya cari uang. Loh iyalah. Itu tujuan dasar, Pak. Tujuannya adalah cari uang, ya toh? Iya benar. Tapi cari uangnya jangan dicopet yang lain kan gitu. Misalkan hitungan kertas. Saya bisa dapat 100.000 nih. Setelah saya lakukan kok hanya dapat 20.000. Oke. Tak ulang lagi kok dapatnya 20.000. Berarti peternak yang lain yang sama dengan saya. Wah ini nggak bener ini kan gitu toh. Kita nunggunya 3 bulan, sudah investasi di situ, sudah caranya beternak di situ. Kalau kita ikuti semuanya, kok nggak laba? Nah ini ada yang salah ini. Bisnisnya ada yang salah, sistem bisnisnya ada yang salah. Nah akhirnya, oh ada kesalahan, DOC, pakan, obat-obatan. Nah di sini buat semua sendiri. Densinfektan, kan buat sendiri. Halo warga Taniling, kembali lagi bersama saya Rizky Pratama di channel Taniling TV. Nah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan Bapak Danang. Dulu pernah. Halo Bapak Danang, kabarnya gimana? Baik. Dulu kan pernah ketemu. Iya. Bagi yang belum lihat ya videonya, bisa tonton di atas ini linknya, kliknya di atas ini. Kita dulu bahas tentang ayam juga, karena beliau ini spesialis ayam-ayaman nih. Dan tadi kita juga sudah ngobrol banyak sampai menghabiskan kopi segini. Ternyata ngobrol dengan Pak Danang ini nggak habis-habis ya. Ilmunya itu banyak banget Pak. Bahkan saya kalau suruh tanya-tanya lagi belum selesai nih. Tapi kan enaknya kita lanjut ngobrol, tapi bareng dengan warga Taniling gitu. Siap. Nah enaknya hari ini kita obrolin apa dulu Pak? Gini, saya kan dulu pernah untuk probiotiknya. Iya betul. Pakan alternatifnya. Kita sekarang sudah mulai untuk bagaimana beternak itu berdaulat. Berdaulat. Berdaulat itu artinya punya indukan sendiri, menghasilkan telur ditetaskan sendiri, DOC-nya sendiri, pakannya sendiri. Artinya ya peternak itu tidak asal hewannya hidup, cuannya kan harus dihitung. Kalau saya memang 2024 ini lumayan lah pada saat harga ayam itu sedikit jatuh, saya justru masih laba. Saya pikir karena saya sudah bisa mandiri dibanding 1 tahun 2 tahun yang lalu. Saya sudah bisa berdaulat, DOC-nya sendiri. Nah, saya sekarang punya ayam namanya ayam Jos. Ayam Jos ini khusus untuk jalur pedaging. Bentar, ayam Jos ini ayam yang berasal dari mana atau itu hasil silangan. Dulu kan ayam kami banyak lah, terus kemudian kita silang. Akhirnya ketemulah silangan jalur pejantan untuk pedaging. Silangan ini dari BK, ayam Samo, sama Indigo Gigante. Ini nggak apa-apa nih Pak dibocorin? Oh enggak masalah, buat juga boleh ya. Oh iya. Nanti kalau kurang jelas boleh. Nah betinanya ayam Jos itu saya menggunakan betina hasil risetnya Dinas Peternakan Jawa Tengah. Namanya Maron 1. Itu persilangan antara Lignan dengan Arab Sembang. Dua ini saya silangkan, jadinya Maron Jos. Oh, ayam Jos ini masih disilangkan lagi tuh? Disilangkan lagi, karena betinanya kan bukan ayam Jos. Oke. Itu untuk ayam Jos ya Pak? Jos. Saya malah tertarik kita bahas dulu tentang berdaulat Pak. Artinya peternak yang berdaulat kan? Yang mungkin mengurangi
campur tangan dari pihak lainnya, termasuk pakan juga. Termasuk. Nah itu yang dimaksud berdaulat itu bisa dijelaskan versi Bapak? Ini versi saya ya. Iya. Berdaulat itu paling tidak mengurangi laba yang diambil oleh pihak lain. Oke. Leader DOC. Itu kan kalau saya beli DOC kan mereka ngambil laba. Oh iya, benar. Kalau saya beli pakan, mereka juga ngambil laba. Labanya saya kan habis di situ. Oh. Karena DOC dengan pakan itu 80% biayanya. Itu secara umum ya? Secara umum totalnya 80%. Nah kalau 80% saya beli, berarti kan saya sebetulnya hanya menjalankan bisnis yang 20%. Yang 80% kan dijalankan oleh orang lain. Yang 80% dijalankan orang lain. Yang 20% saya jalankan. Kemudian saya minta labanya 100% kan tak mungkin. Kalau saya hanya menjalankan bisnis 20%. Saya ingin bisnis ini kan 100% saya tangani dong. Atau 80% yang saya tangani. Karena saya ingin menangani lebih banyak, supaya laba saya lebih banyak. Akhirnya pakan itu harus sendiri, DOC sendiri. Karena biaya HPP, biaya produksi saya, 1 ekor untuk dapat 1 kilogram ayam kampung, itu hanya 26.000 sampai 29.000 rupiah. Dibanding kalau semua beli, biaya produksinya 37 sampai 39, kadang-kadang 40.000. Oh, selisihnya banyak juga ya? Banyak. Nanti boleh dilihat harga pakan DOC kami yang kami racik dengan pakan DOC yang kami beli. Perbandingannya adalah 12.000 per kilogram berbanding 6.000 per kilogram. 12.000 pabrikan? Separuh ya Pak ya? Separuh. Hasilnya nggak beda jauh. Bahkan bisa dikatakan ya sama lah ya? Kalau sama nggak, kita masih kalah. Oh masih kalah? Saya harus jujur masih kalah. Tetapi 6.000 ini banyak. Untuk hasilnya mungkin nggak menang ya? Tapi dari modalnya itu udah menang ya? Menang. Gitu. Misalkan saya harus molor 5 hari atau 3 hari, saya tetap menang. 6.000 loh, separuh loh ya? Nah iya. Kita kembali lagi ke ayamnya tadi Pak. Gimana siklus ayamnya supaya kita bikin DOC yang sesuai dari permintaan kita Pak? Misalkan kita contohkan pakai ayam jos saja. Jadi gini, kalau ayam jos beli DOC di kita. Oke. Kami sediakan. Tapi untuk diambil jantannya, jangan betinanya. Betinanya sembelih aja nggak apa-apa. Jantannya diambil. Beli DOC Maron 1, Dinas Peternakan Jawa Tengah. Kalau nggak salah 800.000 per box. Isi 100, betinanya 90%. Pengalaman di kami. Itu kan butuh 6 bulan sampai 7 bulan. Padahal pedaging itu kan panennya per 3 bulan. Berarti 2 kali untuk menunggu. Jadi kalau saya hari ini punya DOC, maka saya juga memasukkan DOC dari luar yang tipe pedaging. 2 kali aja belinya. Nanti di ketiga itu kan sudah punya. Nah, kalau sudah punya, pakai mesin tetas kecil-kecilan. Per 1 babon dalam 1 tahun itu akan menghasilkan sekitar 100 DOC. Nah, tinggal ngitung aja, saya pengen 1 tahun putarannya berapa. Nah, putaran punya mesin tetas ini per minggu. Jadi kalau saya punya mesin tetas kapasitas 300, berarti kan setiap minggu harus memasukkan 100 ini. Berarti paling tidak saya punya ayam itu 20 babon. Minimal 20, kalau bisa 25. Tergantung dari kitanya ya? Iya. Mau pengen berapa yang kita buat siklusnya gitu? Siklusnya mau buat berapa? Karena nanti per minggu. Per minggu diopenin, minggu lagi masuk, nggak kuat ya dijual, buat beli pakannya. Kan gitu. Oh berarti besok nggak ada dalam satu. Nah ini lama-lama pasti akan jadi. Walaupun harga ayam jatuh, sejatuh-jatuhnya berapa sih paling Pak? 33. 33 masih untung ya? Masuk. Tadi berapa? 20 berapa? 29 paling mahal. 29 paling mahal loh. Itu 4.000. HPP-nya full ya? Full. 33 masih untung. Nah ya kalau yang lain 37, 39, kasih 33, bubar. Tapi syaratnya berdaulat mungkin ada beberapa hal yang harus dilakukan ya Pak ya? Misal pakan. Nah ya. Pengen ngirit ya, kalau nggak barter mungkin harus tanam sendiri. Gitu Tanam ya? sendiri. Kalau nggak ya intinya berserikat, berkumpul lah dengan yang lain. Teknologi dijalankan. Kita ini kadang-kadang ngapain gini-gini, beli aja. Kalau Anda beli, ya jangan pernah ngomong atau mengeluh kalau labanya kecil. Jangan mengeluh. Kalau tahu-tahu harga pakan besok pagi naik. Bisnis kan butuh kepastian. Dulu orang menghina-hina
30.000 enggak mungkin gini. Iya, karena beli 37. Terakhir catatan saya adalah di 26.000 per 1 kilogram beras. Enaknya berdaulat. Oh, iyalah. Dan itu mungkin jadi masalah bagi para peternak yang sekarang ini ya. Apalagi peternak yang masih awam. Ya. Dan dengan cara itu mungkin dari pembahasan kita ini agak rumit ya. Tapi sederhananya gini mungkin ya. Kita bisa produksi DOC sendiri, menghasilkan ayam sendiri, sehingga nggak tergantungan dengan produsen DOC di luar ya mungkin ya. Kedua pakan yang 70%-nya sangat penting di peternakan, kita bisa bikin sendiri dan bahannya pun mudah didapat kalau kita tahu ilmunya. Dan gimana caranya kita tahu ilmunya? Di video selanjutnya kita akan bahas mengenai pakan bersama Bapak Danang. Ya. Atau kalau enggak, pengen langsung datang ke sini setiap Sabtu ya Pak ya? Tiap Sabtu open farm. Open farm. Ready di rumah. Tapi ke sini. Oke, tapi ke sini ya. Nah, karena di sini banyak contohnya dan juga mungkin pakan-pakan itu banyak dibuat di sini. Pak, mungkin kita sebelum closing boleh sedikit lihat-lihat kandangnya, Pak. Dan mungkin kita kasih tahu dulu cuplikan-cuplikan pakannya seperti apa. Gitu. Oke, boleh. Oke, boleh. Ayo warga tani. Monggo. Nah, warga Taniling, jadi ini tempat di mana diraciknya pakan-pakan milik farmnya Pak Danang ya. Dan ini kita akan dipraktekkan sama mas-masnya nih. Halo Mas. Mas Fitra. Ganggu bentar ya Mas ya. Oke. Ini pakan yang buat apa ini Pak? Ini untuk pedaging. Pedaging ya? Pembesaran. Kalau boleh tahu sedikit aja bahan-bahannya itu apa? Jagung digiling. Kemudian ampas tahu difermentasi. Oh, oke. Terus kemudian ikan laut juga difermentasi. Terus kita campur, biasanya kita untuk kalau pas tidak ada SOD, itu kita pakai kadang-kadang katul, kadang-kadang pakai tepung, yes, yang ada lah. Limbah-limbah apa yang ada itu sih 10%. Ini untuk yang dewasa atau Yang untuk pembesaran. pembesaran? Nah, Oke. umur sampai 100 hari maksimal. Karena nanti kalau sudah dewasa untuk induk, itu sedikit berbeda. Premiknya juga berbeda. Nah, warga Taniling, itu tadi mungkin sedikit cuplikan mengenai gimana pakan dan juga racikannya yang ada di sini. Selanjutnya kita akan menuju kandangnya. Kita lihat sedikit ayam jos, ya Pak ya. Ayam jos itu seperti apa dan kondisi kandang yang ada di sini itu bisa dilihat sendiri nanti. Ayo, ikutin saya. Nah, ini nih warga Taniling, kandang dari ayam Maron Jos. Ini kalau dilihat dari posturnya itu gede gitu ya Pak ya? Daging gitu. Tapi emang gini? Atau Ya, ini jadi laki gini. unggulnya? Ini betinanya itu yang riset Dinas Peternakan Jawa Tengah. Betinanya. Kalau yang jantan memang dari saya. Oh iya, iya, iya. Kita gabungkan. Telurnya banyak, terus dia fertilitas tinggi karena jantannya cukup. Birahinya tinggi. Oke. Akhirnya kita bisa tetaskan. Ini Dapat DOC sendiri. DOC-nya ini nggak bisa jadi indukan untuk disembelih. itu, intinya di situ ya. Kalau ini indukannya Pak? Indukannya, kalau ini indukannya. Jadi kalau pengen membuat indukan seperti ini, ya sudah, ayamnya DOC-nya beli dari Maron 1, dari Dinas Peternakan Jawa Tengah. Nah nanti beli DOC yang dari sini untuk jantannya. DOC Jos. DOC Jos. Kalau yang udah jadi anakan dari indukan ini Maron Jos. Maron Jos. Oh iya. Hanya untuk dibesarkan sampai dengan 100 hari sembelih. Lebih dari 100 hari nanti rugi. Kalau yang betina nggak di sini nggak jual? Nggak jual. Yang jantan bisa? Bisa. Oh. Nanti apa namanya, saya belum punya lignan, saya belum punya Arab Sembawa. Oke. Ngapain saya beli aja di Dinas Peternakan. Cepet ya. Ini berarti bukan ayam Maron Jos ya? Ini masih ayam yang betina Maron, yang jantannya ayam Jos. Jos. Dan kemudian anakannya itu adalah hasil yang diinginkan, yaitu Betul. pedaging. Pedaging. Jadi ayam Maron Jos, seperti itu Pak. Wow. Betul. Oke, menarik nih warga Taniling. Nah, kayaknya cukup gini dulu aja Pak ya. Ya, terima kasih. Karena tadi kita sudah bahas mengenai bocoran
video apa yang kita buat dengan Pak Danang selanjutnya, yaitu tentang pakan dan masih berhubungan dengan peternak yang berdaulat. Oke, Terutama peternak ayam. siap. Oke, Pak Danang, terima kasih banyak. Saya kira cukup segini ya hari ini. Ya. Karena kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Kita bahas mengenai gimana cara membuat pakan yang hemat dan tentunya dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Terima kasih sekali lagi Pak Danang. Warga Taliling, supaya tidak ketinggalan update, silahkan klik dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nanti kalau upload, ting, nyala. Oke, terima kasih Pak Danang. Warga Taliling, Matur nuwun kalau sekali. ada salah, Matur nuwun, kami matur mohon nuwun. maaf. Salam Taniling TV. Bisnis agri tak pernah mati.